Sebelum duduk boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, jemaat dipersilakan kembali duduk. Puji Tuhan, shalom. Selamat siang, senang kembali berjumpa dengan jemaat Tuhan. Mari sama-sama kita akan belajar pada siang hari ini seri pengajaran tentang dipimpin Roh Kudus. Ya, saya tidak akan bosan menyampaikan bahwa Gereja Betani Yostoya Malang merupakan gereja yang beraliran Pentakosta. Sehingga di tempat ini kita percaya bahwa kegerakan Roh Kudus masih ada dan bergerak sampai hari ini. Lalu dipenuhi Roh Kudus dengan tanda berbahasa roh dan karunia-karunia Roh Kudus. Dipimpin Roh Kudus dengan tanda menghasilkan buah Roh Kudus dengan 3 pilar. Yang pertama iman, percaya kepada Yesus. Yang kedua mujizat. Saudara, saya masih percaya, kita percaya di tempat ini mujizat masih terjadi. Tadi jam 1 siang, jam 11 siang sebelum ibadah yang jam 1 siang, ada seorang ibu yang datang dengan bahu yang sakit dan puji Tuhan, seminggu dia mengalami sakit, sudah berobat dan sebagainya. Tapi puji Tuhan, adik saudara boleh cek di YouTube bahwa dia merasakan tadi bahunya sudah sembuh. Dan saya mau tanya, siapa yang menyembuhkan? Kita boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nanti saya akan juga saksikan bagaimana kesaksian-kesaksian, ada yang datang dengan masalah mata, sulit melihat dan puji Tuhan pulang bisa melihat, masalah kaki, sulit berjalan, pulang kembali berjalan dengan lancar, dan banyak kesaksian-kesaksian yang lain, perut yang sudah sakit sampai rasanya nyeri, puji Tuhan juga disembuhkan Tuhan Yesus. Dan pilar yang ketiga yaitu Roh Kudus. Jadi kita percaya bahwa pribadi Allah Roh Kudus ada menyertai kita orang-orang yang percaya. Dan visi gereja ini adalah percepatan dan pelipat gandaan. Mari sama-sama kita eksposisi surat Paulus kepada jemaat Galatia di dalam Galatia 5 ayat yang ke-16 sampai 26. Saudara, hari ini siang hari saya khotbah tidak lama karena saya rindu, mari kita berintrospeksi diri. Apakah kita sudah hidup di dalam roh atau kita hidup oleh daging? Nanti Alkitab akan menjelaskan. Hidup di dalam daging itu apa dan hidup di dalam roh itu apa. Nah saudara, hidup menurut daging atau roh. Sekarang kita lihat dulu hidup menurut daging. Galatia 5 ayat yang ke-16 sampai 21. Firman Tuhan berkata apa? Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Saudara, kalau kita hidup di dalam roh, maka kita tidak mau melakukan keinginan-keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Ayat 18. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, siang hari ini kita mau dipimpin Roh Kudus, maka kamu tidak hidup di dalam hukum Taurat. Ayat 19 diperhatikan. Perbuatan daging telah nyata, yaitu apa? Percabulan, kecemaran. Saudara, saya rindu, sangat rindu. Kalau engkau hari ini pemuda-pemudi pacaran, tolong pacaranlah yang kudus sampai kepada pernikahan yang kudus. Kalau engkau hari ini adalah suami dan istri, tolong jagalah kekudusan dengan tidak melakukan perselingkuhan di dalam pernikahan. Karena apa? Daging bicara percabulan dan kecemaran. Lalu hawa nafsu. Hawa nafsu ini selalu dikaitkan dengan hal-hal yang berbau tentang percabulan. Lalu apalagi saudara? Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan dan roh pemecah belah. Saya bahas satu persatu dulu saudara. Penyembahan berhala. Berhala bukan hanya bicara saudara menyembah patung, menyembah benda-benda, bukan. Tapi kalau saudara menjadikan Tuhan Yesus yang kedua, itu sudah penyembahan berhala. Contoh, bangun tidur enggak doa malah buka HP dulu. Bangun tidur enggak doa malah cari yang lain. Saudara, kalau saudara masih hidup sampai hari ini, bukankah itu karena kebaikan Tuhan? Yang percaya katakan amin. Indahnya kasih Tuhan. Saudara percaya tidak bahwa nafas yang saudara terima, oksigen, saudara bernafas oksigen, betul? Saya mau tanya, oksigen gratis tidak? Gratis. Berarti Tuhan baik tidak? Sangat baik. Tetapi saya mau berkata, kita sudah melewati pandemi COVID, saudara. Saudara tahu waktu pandemi COVID, oksigen itu loh
beli saudara. Untuk tabung oksigen saja, beli saudara. Artinya kalau saudara dan saya hidup hari ini dengan sehat, kebaikan Tuhan. Lalu dikatakan apa? Sihir. Saudara, saya hari pelayanan di dalam pelepasan dan pengusiran kemarin, saya sampai jam 12 mendoakan sebuah rumah yang diperkirakan rumah ini rumah yang angker saudara. Saya datang, saya doakan rumah itu saudara sampai jam 12 malam. Saudara, saya mau katakan, saya kalau ketemu dalam beberapa perjalanan pelayanan ini, saya kalau lihat ya, misalnya saya doakan orang, itu bisa kelihatan saudara. Kalau dulu pernah pakai susu, kalau dulu pernah pakai ilmu kebal, kalau dulu pernah pakai kuasa gelap, itu bisa kelihatan. Itulah namanya ilmu sihir dan itu harus dilepaskan di dalam nama Yesus. Lalu apa lagi? Tolong ayatnya ditampilkan. Perseteruan. Saudara, saya boleh memberi masukan. Kalau di tengah-tengah keluarga sukanya geger, tahu geger ya? Bertengkar terus. Tolong dicek itu roh atau daging. Karena kalau ada roh Allah di rumah Anda, pasti damai, yang percaya katakan amin. Tapi kalau di rumah geger terus. Bertengkar terus. Suami dengan istri bertengkar, istri dengan suami bertengkar, anak dengan orang tua bertengkar, mertua dengan mantu bertengkar. Ini kan perseteruan. Maka itulah daging, saudara. Lalu apa lagi? Perselisihan. Kurang lebih sama dengan perseteruan. Lalu apa lagi? Iri hati. Rasanya kalau lihat orang lain senang, gak bisa, saudara. Maka saya buat kalimat. Hari ini orang senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Kalau sebelah tetangganya berhasil, oh ini pasti jilat pemimpinnya ini. Kalau lihat sebelah, oh iki apa, nyolong apa ya loh. Sudut pandang yang baik itu merubah saudara dan itu hanya didapat kalau kita dipimpin roh. Justru saudara kalau melihat ya ada orang berhasil gitu. Saudara berkata, kalau dia bisa, saya pun juga bisa. Kalau dia berhasil, saya pun juga berhasil. Jangan iri saudara. Saya ingat waktu masa-masa sekolah ya, SD, SMP. Kadang-kadang iri hati itu bisa muncul soal nilai sekolah. Wah, kadang-kadang ada yang pura-pura rendah hati. Kamu berapa nilainya? Gitu ya. Terus dijawab, aduh nilai saya jelek, nilai saya 70. Wah itu masih bagus, saya lebih jelek. Wah, berapa? 95. Loh ini saudara. Jadi merendah di tengah ketinggian saudara. Ya supaya orang melihat bahwa nilainya 95. Nah itu mesti hati-hati, iri hati. Lalu apa lagi? Amarah. Amarah ini beda dengan marah saudara. Amarah ini yang namanya dendam. Firman Tuhan tidak pernah salah. Kalau saudara membaca dalam ayat Alkitab, ada firman berkata demikian. Engkau tidak boleh marah-marah, engkau tidak boleh dendam sampai matahari, tolong dijawab, matahari terbenam. Itu betul saudara. Kalau saudara tidak mengampuni, perhatikan. Sampai malam, itu yang namanya nanti jadi kepahitan. Dan kalau sudah kepahitan, jangan salahkan kalau orang bisa mukul orang karena kepahitan. Tapi jemaat yang dikasihi Tuhan, dengarkan apa yang saya katakan. Kasih Tuhan yang membuat kita bisa mengampuni yang bersalah kepada kita. Mengampuni susah enggak saudara? Susah, saya ngalami ya susah. Tapi bisa saudara. Maka amarah ini hanya bisa dihancurkan kalau saudara mau mengampuni yang bersalah kepada saudara. Ya, jangan dendam saudara. Kalau marah boleh enggak? Ya boleh, ya enggak boleh marah-marah. Lalu apa lagi? Kepentingan diri sendiri. Egois. Saudara, Alkitab mengajar kepada kita untuk mengasihi sesama kita. Siapapun itu, bahkan Alkitab mencatat, ampuni mereka yang bersalah. Betul tidak? Tolong dijawab, saya bertanya. Betul tidak? Doakan mereka yang menganiaya kita. Betul tidak? Itu ajaran Alkitab, saudara. Tapi saya mau tanya, sudah dilakukan belum? Ada yang belum, ada yang sudah. Kalau belum, dilakukan. Saudara, saya punya sebuah cerita. Ketika suatu kali saya mengantar seorang hamba Tuhan untuk makan malam di sebuah soto, saya nggak bisa sebut sotonya apa, ya, tapi di sebuah jalan yang pedes, gitu, saudara. Nah, di jalan menuju ke sana ada perempatan, saudara. Nah, di depan saya ada mobil yang mogok. Dan mobil mogok ini kopling manual gigi gitu ya. Jadi bukan yang matic. Kalau mogok, kalau yang mobil yang kopling, caranya gimana saudara? Didorong, betul nggak? Nanti dia starter, akhirnya nyala. Tapi kalau matic harus dicas akinya. Nah, ketika saya melihat itu, biasanya kalau ada kejadian, apa yang dilakukan?
Kalau nggak direkam, syuting, halo, dia butuh pertolongan, bukan butuh followers atau like, saudara. Ditolong. Saya turun dari mobil, di tengah-tengah itu saya turun, apa yang saya lakukan? Saya turun, saya nggak melihat, apakah ketika saya mau dorong mobil saya tanya, orang Kristen ya? Gerejanya di Yestoya ya? Enggak, saudara. Siapapun harus kita tolong. Saudara kalau lihat orang di jalan masa masih mau tanya, orang Kristen ya? Terus baru ditolong kalau orang Kristen? Ya enggak, no. Itu yang membedakan kita dengan yang lain. Kita kalau nolong orang, nggak pernah mau tanya siapa Anda, dari mana Anda, tapi kita sebagai pengikut Kristus, siapapun itu pasti kita tolong, yang percaya katakan amin. Akhirnya saya dorong saudara, saya dorong mobilnya di tengah-tengah perempatan itu, puji Tuhan nggak terlalu rame, daerah Kasin ya, sebut saja daerah Kasin, saya dorong saudara. Dan ketika didorong, nyala. Dan dia bilang, terima kasih Pak, gitu. Dan saya tahu, berarti kalau dia nggak ngomong Tuhan memberkati ya bukan orang Kristen. Tapi saya yakin dia pasti melihat ada Yesus dalam hidup saya, yang saya katakan amin. Sama, saya juga merindukan Anda ketika Anda di jalan, orang melihat ini loh ada Yesus dalam hidupnya, amin. Ini loh ada Yesus dalam hidup Anda, amin. Nah itu jadi jangan egois. Percideraan, roh pemecah belah. Saya rindu kita tidak punya roh pemecah belah, yang suka memecah belah, menghasut ya, terus memecah belah, jangan. Lalu yang ke-21, dengki, mabuk, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, tolong jemaat Tuhan bantu saya. Boleh dibaca kalimat terakhir. Ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tolong info kepada rekan-rekan Anda yang masih suka mabuk. Tolong info kepada teman-teman Anda yang masih suka pesta pora. Karena Alkitab mencatat yang melakukan hal-hal yang demikian tidak mendapat kerajaan Allah. Saudara, banyak orang salah pikir. Jadi orang Kristen itu gak bebas. Loh, kata siapa? Definisi bebas itu gimana sih? Suatu kali saya ketemu dengan anak muda. Dia bertanya tentang 4 hal, saudara. Pastor kan orang Kristen ya. Gak enak dong gak bisa ngerokok. Kalau saya bebas bisa merokok. Oh, bebas bisa merokok. Oke. Saya tanya pertanyaan dengan pertanyaan. Kamu bilang, kamu enak ya bisa merokok. Saya tanya, menurut kamu, saya bisa merokok enggak? Terus dia jawab, ya enggak tahu. Ya saya jawab ya, saya bisa merokok, tapi saya memilih untuk tidak merokok. Saya jelaskan, terus saya tanya balik ke orang itu, saya tanya, kamu bisa berhenti merokok enggak? Dia jawab, ya itu saya enggak bisa berhenti merokok. Berarti siapa yang lebih bebas? Saya punya 2 pilihan. Saya bisa untuk merokok dan saya bisa untuk tidak merokok. Dan kenapa saya pilih untuk tidak merokok? Karena saya tahu ada Yesus dalam hidup saya. Lebih bebas siapa dong? Yang kedua, pastor saya enak bisa mabuk-mabuk, bisa alkohol. Kalau pastor kan gak bisa. Saya tanya sekarang, menurut kamu saya bisa minum minuman keras enggak? Wah, minuman keras ya, batu, genteng gitu ya, besi gitu ya. Ya maksudnya minuman yang beralkohol, yang memabukkan ya. Saya bilang, saya bisa minum itu. Tetapi saya memilih untuk tidak minum itu, kenapa? Karena saya tidak mau mabuk dan saya tidak mau jatuh dalam pesta pora. Saya tanya kepada kamu sekarang, bisa gak kamu berhenti minum? Tidak bisa, pastor. Karena tiap malam saya butuh alkohol supaya tenang. Siapa yang lebih bebas? Saya punya 2 opsi. Opsi yang pertama, saya bisa memilih untuk minum. Opsi yang kedua, saya bisa memilih untuk tidak minum. Tetapi saya ambil opsi yang kedua. Saya balik kepada dia cuma punya 1 opsi saja, hanya minum saja. Berarti siapa yang lebih bebas, saya tanya. Yang ketiga, pastor, kalau saya enak pastor, bisa pergaulan bebas, gak ada ikatan pernikahan, bisa seenak-enaknya. Saya tanya, kamu bisa berhenti dari situ gak? Ya itu saya gak bisa, saya kecanduan. Saya bilang, saya selalu punya 2 opsi. Saya bisa dan tidak bisa, tapi saya memilih saya tidak bisa melakukannya karena saya tahu ada Yesus dalam hidup saya. Dan inilah yang harusnya kita renungkan. Kalau saudara tahu dan saudara adalah orang Kristen, selalu ingat ada Yesus dalam hidup Anda dan saya. Dan yang terakhir, yang keempat, tentang narkoba.
Pastor, bagaimana kalau narkoba? Ya saya berkata, orang-orang yang pakai pasti kecanduan dan sulit untuk lepas, susah untuk lepas. Tapi saya mau berkata hari ini, kalau kita dipimpin Roh Kudus, pasti ada yang namanya kemerdekaan. Yang percaya katakan amin. Kalau ada Roh Kudus, ketika saudara mau melakukan segala sesuatu, saudara selalu patokannya begini, kalau aku lakukan ini menyenangkan Tuhan enggak ya? Kalau aku lakukan ini jadi berkat enggak ya? Kalau aku lakukan ini candu tidak ya? Saya rasa itu bisa jadi parameter kita orang-orang yang percaya. Nah sekarang saudara sebagai penutup, hidup menurut roh. Dan ini doa saya buat saudara. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saudara, buah roh saya perlu jelaskan. Buah roh ini bukan seperti buah apel, jeruk, manggis, semangka, melon, tidak. Buah roh ini adalah satu buah dengan 9 rasa. Ada kasih, ada damai sejahtera, ada sukacita, dan ini bisa kita miliki semuanya. Dan saya percaya jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan, kalau ada buah roh dalam hidup saudara dan saya, mau apapun yang terjadi dalam hidup kita tidak akan goncang saudara. Yang saya katakan amin. Karena saudara punya kasih, karena saudara punya sukacita, karena saudara punya damai sejahtera, karena saudara punya kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri, maka saya percaya betul, dengan buah roh yang ada ini, kita akan menjadi lebih daripada pemenang. Suatu kali saya berjumpa ketika saya kunjungan ke jemaat. Jemaat ini dulu adalah pebisnis saudara. Tapi dia mengalami kebangkrutan. Tetapi ketika dia di dalam Tuhan, dia berkata, Pastor, dulu ketika uang saya banyak, saya enggak tenang. Saudara saya mau berkata, engkau bisa beli kasur tapi enggak bisa beli tidur. Engkau bisa beli obat tapi enggak bisa beli sehat. Engkau bisa beli bodyguard tapi enggak bisa beli rasa aman. Tapi itu semua hanya bisa kita dapatkan kalau di dalam Yesus. Dan orang ini berkata, saya dulu punya uang banyak Pastor. Tapi ketika saya jatuh ini, saya bisa lebih tenang ya. Karena saya percaya itulah damai sejahtera. Dan ketika ada damai sejahtera dia berkata apa? Saya dengan sabar, yakin dan percaya, saya akan bangkit kembali. Pastor tolong bantu doa saya. Oh saya bilang, saya akan doakan. Saya datang karena memang mau mendoakan. Dan saya berkata, pasti akan bangkit lebih dari sebelumnya saudara. Itulah yang namanya kesabaran. Dan saya percaya kalau sudah di dalam roh, dipimpin oleh roh, saya yakin dan percaya kita semua akan menjadi lebih daripada pemenang. Yang saya katakan amin. Saudara, kita lihat lagi. Jadi buah roh itu adalah satu buah dengan 9 rasa. Kalau saya boleh ilustrasikan dengan mudah, misalnya saudara makan buah apel. Buah apel itu ada kulitnya, ada tangkainya, ada bijinya, betul ya? Saya mau tanya, kalau saudara makan buah apel, kulitnya rasanya apa? Ya sepet, saudara. Dagingnya, buahnya rasanya apa? Bisa manis, bisa kecut, tergantung saudara belinya apel apa, betul ya? Bijinya rasanya gimana? Pahit. Tangkainya rasanya gimana? Pahit. Saya bisa bilang karena saya pernah icip satu buah apel penuh, sak daunnya saya makan saudara. Untuk tahu rasanya. Nah itulah buah roh. Satu buah dengan 9 rasa dan kita bisa punya semua ini. Inilah yang namanya buah roh. Dan nanti orang lain yang akan melihat buah roh dan merasakan buah roh kehidupan kita. Ayat 24, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Saudara, inilah yang namanya pikul salib. Pikul salib itu bukan artinya hidup menderita yang nelongso, ya ini bukan. Pikul salib itu artinya saudara mesti ingat, kalau itu daging, matikan dalam nama Yesus. Jangan sampai saudara punya hobi dan saudara akhirnya meninggalkan keluarga karena hobi. Contoh ya, saudara senang mancing, tapi saya yakin bukan mancing masalah saudara ya. Misalnya mancing ikan. Saudara terus pengen cari ikan mujair, ikan nila, ikan paus, ikan tongkol gitu ya. Akhirnya saya dapat sepeda gitu ya. Dan ikan-ikan yang lain. Terus suatu kali saudara, karena saudara saking senangnya mancing, saudara lupa bahwa di rumah punya istri dan anak. Dan jangan salahkan, ketika Anda tidak berdaya, istri Anda akan menjawab, oh lagi sakit ya minta tolong ambil tongkol, paus, nila dan mujair itu. Karena enggak lupa bahwa di rumah ada keluarga. Ya biar diurus sampai ikan-ikan yang cuap itu saudara. Hati-hati saudara. Kalau hobi itu tidak mendatangkan kebaikan, ya jangan diteruskan. Itulah yang namanya juga pikul salib, mematikan daging saudara.
Dan yang terakhir ayat 25-26. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita menantang dan saling mendengki. Haleluya, puji Tuhan. Baik, saya akan tutup dengan kesaksian-kesaksian saudara. Beberapa waktu lalu saya melayani di ibadah jam 1 siang ya. Ada seorang ibu namanya Ibu Betsy datang dengan kaki yang sakit. Puji Tuhan saudara, akhirnya mengalami kesembuhan dan pertolongan Tuhan. Atau mungkin ada yang minggu lalu datang ya, jadi saksi ya. Kita lihat sama-sama kaki Ibu Betsy yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Sebelum saya boleh dipercepat sampai kesaksian. Doa percaya bahwa saudara melangkah. Dipercepat lagi, dipercepat, ya, lagi dipercepat, yes. Kakinya sakit ya? Ya, kaki saya sakit di lutut kemarin ya. Sudah beberapa hari, dua mingguan lah gitu. Sempat nggak bisa jalan juga di lutut saya gitu. Tapi saya tahan, rasa panas sekali gitu kan. Memang dulu sempat jatuh dari Vespa, nggak bisa jalan gitu. Itu kayaknya kambuh lagi. Terus 2 hari yang lalu pijit, tapi masih ada rasa panas. Masih ada rasa panas. Gitu. Sekarang kita coba sambil jalan. Coba Ibu sambil jalan. Bagaimana yang dirasakan Ibu? Lebih enak ya? Lumayan ya. Siapa yang menyembuhkan Tuhan Yesus. Kita boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sehat selalu Ibu Betsy. Haleluya. Kita boleh kasih tepuk tangan kembali buat kemuliaan nama Tuhan. Yang kedua saudara, jam 3 sore saya mendoakan yang minggu lalu juga ada seorang wanita bernama Kak Claudia. Dia mengalami rasa sakit perut yang sangat tidak nyaman saudara. Tapi puji Tuhan hari itu dia mengalami kesembuhan di perutnya. Kita lihat sama-sama perut yang disembuhkan. Hidupku, sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Puji Tuhan, kita mau dengar kesaksian yang dahsyat. Silakan, dengan siapa? Kak siapa namanya? Claudia. Kak Claudia. Ya, Kak Claudia boleh cerita apa yang dialami dan bagaimana sekarang, silakan. Jadi selama beberapa minggu perut sebelah kanan di sini tuh nyeri. Yep. Mungkin karena juga asam lambungnya lagi kumat, terus belum sempat ke dokter, meskipun sudah minum obat tapi tetap aja masih sakit. Saya mengimani dari tadi saya datang bahkan di rumah, ya Tuhan pasti memberikan mukjizat gitu ya. Apalagi saya tahu kalau di jam ini adalah ibadah mukjizat. Dan terima kasih Pastor Yol yang sudah mendoakan saya. Puji Tuhan. Apa yang dialami? Udah nggak nyeri sih. Nggak ada nyeri, sembuh. Siapa yang menyembuhkan? Amin, Tuhan Yesus. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sehat selalu. Haleluya, kita boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya percaya juga hari ini saudara datang dengan sakit perut, Tuhan Yesus bisa menyembuhkan perut saudara, amin. Selanjutnya saudara, yang ketiga saya ibadah ini, kita puji Tuhan, kita ini 9 kali ibadah raya saudara. Jadi hari Sabtu jam 2 kali dan hari Minggu itu 7 kali. Dan jadi artinya tidak ada alasan untuk tidak ke gereja ya. Jadi sebentar ini nanti ada lagi agar-agar sampai malam. Nah, setiap ibadah kita tayangkan di YouTube saudara. Jadi di YouTube ditayangkan dan juga khusus yang jam 5 sore hari Sabtu itu di live channel TV. Jadi juga ada di TV dan juga di YouTube. Nah, suatu kali minggu lalu ada seorang ibu namanya Ibu Nungki. Saya percaya bahwa itu semua campur tangan Tuhan. Jadi dia nonton di YouTube dari Surabaya ya. Dia waktu nonton di YouTube muncul thumbnail saya. Ada thumbnail ibadah mujizat, dia klik saudara. Dan waktu itu saya ngomong siapa yang sakit perut, letakkan tangan pada perut dan Tuhan Yesus bisa menyembuhkan. Nah, Ibu Nungki ini kondisi yang sakit. Dan dia terbaring di kasur saudara, terbaring lemas. Dan waktu itu tiba-tiba dia tiba-tiba WA saya, Shalom saya Ibu Nungki pastor. Saya mengalami mujizat, perut saya awalnya sakit, puji Tuhan ini saya mengalami sembuh. Dan saya bilang, Ibu saya izin, apakah boleh saya video call karena untuk saya saksikan ke jemaat. Dan dia berkata, Pastor mohon maaf kalau video call kurang berkenan karena saya kondisinya badan saya lagi gak bagus. Karena ya kan di kasur otomatis mungkin ya mohon maaf kondisinya dan lain sebagainya. Tetapi saya tanya, berarti kalau voice call gimana? Oh boleh pastor, saya mau saksi ke jemaat. Dan kita lihat sama-sama, perut Ibu Nungki yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saudara, saya mau katakan bahwa ibadah ini ditayangkan juga secara live streaming. Dan saya ada WA masuk barusan saudara. Shalom Pastor Yoel, namanya Ibu Nungki. Ini saya sedang bertanya, ini dengerin saya ya.
Puji Tuhan perut saya sembuh, awalnya saya ragu apa bisa perut saya sembuh dengan cuma ikut ibadah online. Tapi isi hati saya percaya Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan. Akhirnya saya ikuti Pastor Yoel memegang perut saya dan perut saya sembuh. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ini saya lagi izin, apakah berkenan kalau saya video call supaya bersaksi langsung kepada saudara. Dan saya percaya bahwa di tempat ini kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh apapun. Karena yang di luar negeri pun, saya dapat kabar dari Jerman, dari Amerika, mereka juga mengalami mujizat daripada Tuhan. Dan ini hanya terjadi kepada mereka yang percaya, saudara. Amin. Nah ini saudara, bukti chat WA-nya ya. Shalom, Ibu Nungki. Dan saya voice Shalom. call. Shalom, Bu. Ya, Bu, ini saya lagi bersama-sama dengan jemaat, Ibu. Mungkin boleh dibagikan tadi ceritanya gimana. Ibu dari mana ya, Bu Nungki? Surabaya. Dari Surabaya. Baik, Bu, boleh disaksikan ke jemaat bagaimana apa yang Ibu alami saat ini dan silakan bagaimana, Bu? Tadi itu dari bangun pagi itu perutnya itu sudah terasa enggak enak, itu sakit gitu. Saya kira itu cuma kram, jadi saya kasih minyak kok enggak sembuh. Terus saya coba kasih ini obat sakit perut itu, ternyata kok belum sembuh. Ya. Saya tiduran terus ini ya dari tadi. Terus saya itu kok ada itu apa itu lihat tapi saya itu ada ibadah ini, ibadah koyor ini streaming saya ikutin gitu ya. Saya ikutin dari awal. Kata koyor itu berdoa ini ya untuk yang sakit perut gitu. Awalnya saya juga ragu. Apa ya? Wah, ada kuasa Tuhan di dalam ibadah online gitu. Tapi di saya itu ayo ikut doa gitu. Jadi saya ikut doa, saya pegang terus saya dalam nama Tuhan Yesus saya sembuh. Setelah Pastor Yoel selesai berdoa, puji Tuhan terus saya sembuh. Saya lebih nyaman, saya bisa gerak ke kanan ke kiri. Puji Tuhan, Pastor, terima kasih. Tuhan Yesus baik. Siapa yang menyembuhkan Ibu Nungki? Yang menyembuhkan Tuhan Yesus, puji Tuhan. Jemaat Tuhan boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Saudara, saya percaya bahwa doa saudara dan saya sangat berkuasa, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kalau saudara ada keluarga saudara yang mungkin sedang lemah, sedang sakit, teleponlah mereka, doakan mereka. Dan ketika saudara dipimpin dengan roh, maka ada kuasa-kuasa yang dinyatakan. Kesaksian yang terakhir, saya boleh undang pemain musik worship leader boleh kembali. Dan kesaksian terakhir ada seorang pelayan bernama Ibu Susan, melayani di bidang choir ya, boleh tampilkan screenshotnya. Dan Ibu Susan mengalami sakit ya, yang cukup lama ya. Jadi saya tidak anti dokter, saya tidak anti dengan obat-obatan ya, karena itu juga Tuhan pakai untuk menyembuhkan. Shalom Pastor, selamat siang. Saya ingin menyaksikan kebaikan Tuhan Yesus yang telah menyembuhkan saya. Bulan Mei 2025 saya menderita sakit di pinggang bawah sebelah kiri. Berawal dari saya jatuh terpleset, pengobatan dokter dan kontrol berulang kali belum juga memulihkan kondisi saya. Justru makin terasa sakit dan dari hari ke hari. Biasanya jam 10 malam sakit jadi jam 8. Jam 8 jadi jam 5. Jam 5 bulan Juli jadi jam 11 siang. Punggung sakit, duduk juga sakit. Lanjut. Nah, walaupun dalam keadaan nyeri dan sakit, saya percaya Tuhan Yesus pasti menyembuhkan saya. Oleh sebab itu setiap Pastor Yoel altar call, saya maju ke depan, saya minta didoakan, saya tidak putus asa, saya percaya Tuhan Yesus pasti sembuhkan saya. Minggu 27 Juli 2025, jam 10:30 siang, saya sudah merasakan nyeri di pinggang kiri dan makin lama makin nyeri. Bahkan ketika pakai untuk bergerak saat pelayanan choir, saya merasa nyeri makin terasa, saya bertahan dan tetap sukacita. Lah, ada kata sukacita ya, waro. Ketika Pastor Yoel membuka altar, saya maju ke depan setelah berkali-kali maju ke altar, baru kali ini saya merasakan badan saya hangat dan berangsur membaik dan sejak minggu sore saya sakitnya tidak pernah kambuh lagi. Terima kasih Tuhan Yesus telah menyembuhkan saya. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus sang penyembuh. Haleluya. Saudara, saya percaya mungkin ada beberapa daripada saudara berkeliling mencari dokter terbaik di dunia atau bahkan di Indonesia sampai ke dunia. Tapi saya mau kenalkan ada satu pribadi, dia dokter segala dokter, dia tabib segala tabib, namanya adalah Yesus Kristus Tuhan. Dan hari ini saudara, saya rindu sekali, saudara yang datang dengan sakit, saudara pulang mengalami kesembuhan. Saudara yang datang dengan segala permasalahan belenggu, pulang ditolong Tuhan Yesus. Saya tutup dengan kesaksian sebelum kita akan masuk ke perjamuan yang kudus. Saudara, tadi WA ada masuk jam 11 siang. Ketika saya khotbah WA masuk, ada seorang bernama Clara, pemudi bernama Clara.
Dia minta tolong didoakan bulan Juli 2025, Juli minggu lalu ya, 27 Juli. Dia minta didoakan karena dia mau ujian bahasa Jepang. Dia mau ujian bahasa Jepang dan ini bahasa yang sulit saudara. Ya saya bisa sih bahasa Jepang ya, teriyaki, tempura ya dan lain-lainnya ya. Tetapi dia mau ujian itu saudara. Nah ketika dia mau ujian dia minta tolong didoakan. Dan saya percaya saudara, ketika setelah didoakan dia pasti belajar. Bukan sekedar didoakan tapi dia belajar. Dan dia berkata, "Pastor, saya ujian kemarin tanggal 2 Agustus, kemarin Sabtu. Saya ujian bahasa Jepang. Dan pastor tahu, selama 20 menit, sisa 20 menit, 20 nomor belum saya isi karena saya nggak bisa. Tapi saya percaya bersama Yesus pasti bisa. Dan puji Tuhan, dalam kurun waktu 15 menit, jadi sisa 5 menit saudara. Tiba-tiba dia isi semua. Dan dia berkata, "Puji Tuhan pastor, ujian saya lulus." Boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Kalau ujian bahasa Jepang dia bisa lulus. Saya percaya ketika kita dipimpin oleh Roh, kita bisa lulus ujian kehidupan kita. Kita bisa menang atas setiap kehidupan kita saudara. Kita semua ini punya masalah masing-masing saudara. Kita punya pergumulan masing-masing. Tapi ketika kita dipimpin oleh Roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kesetiaan, kebaikan, kelemah lembutan dan penguasaan diri akan ada menyertai kita saudara. Sebab itu mari kita masuk ke dalam perjamuan yang kudus. Tolong lampunya boleh dinyalakan kembali. Saudara yang sudah dapat roti dan anggur boleh dibuka terlebih dahulu. Kalau belum dapat tolong bantu angkat tangan dan tolong pelayan Asher bisa melihat yang belum dapat. Yang belum dapat ada boleh angkat tangan, nanti Asher bisa segera memberikan dan saudara boleh buka terlebih dahulu. Kalau kesulitan membuka, nanti tim Asher juga akan menolong saudara. Dan di situ ada ayat Alkitab, saya percaya itu juga buat saudara dan saya. Silakan saudara boleh buka terlebih dahulu. Saudara mungkin mau foto dulu ayatnya, saya percaya itu jadi berkat juga bagi teman-teman WA saudara ya, atau Instagram saudara. Baik, kalau sudah semuanya saya undang jemaat kita boleh bangkit berdiri dan sama-sama kita boleh angkat tinggi roti di atas kepala kita dan nanti ketika saya sampaikan firman Tuhan kita sepakat katakan haleluya ya. Baik, demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang telah kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya, mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita boleh angkat tinggi-tinggi cawan di atas kepala kita. Oleh darahnya yang mahal, dosa saudara dan saya telah ditebus. Dan oleh bilur-bilurnya yang sakit telah disembuhkan. Demikian firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan yang telah kita angkat tinggi-tinggi dan penuh dengan pengucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Haleluya, mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara boleh letakkan cawan. Siang hari ini saya rindu adakan pelayanan altar atau altar call. Yang pertama, saya rindu berdoa bagi saudara yang datang. Mungkin saudara punya kepahitan yang berat. Mungkin saudara dendam dan kepahitan itu tidak kelihatan, tapi kalau disentil keluar itu. Tetapi hari ini saya mau berkata, ada Roh Kudus yang bisa memberikan damai sejahtera. Ada Roh Kudus yang bisa memberikan kesabaran buat saudara dan saya. Sebab itu yang pertama, saya rindu berdoa buat saudara yang mungkin saudara punya beban yang berat. Saudara mungkin kepahitan, mungkin saudara dijahati saudara Anda. Mungkin saudara dihianati teman bisnis Anda. Atau mungkin Anda dihianati pasangan Anda mungkin. Atau dijahati oleh siapapun yang Anda kenal. Tapi hari ini saya mau berkata,
Ada Yesus yang bisa memulihkan. Ada Bapa yang bisa menyentuh hati saudara dan saya. Maka yang pertama saya rindu kalau saudara ada yang rindu didoakan. Nanti sebentar saya buka altar, saudara boleh maju. Yang kedua, saya rindu berdoa buat saudara yang datang dengan sakit. Mau sakit apapun itu. Saya masih percaya bahwa doa tidak ada yang sia-sia. Saya sudah melihat ratusan mujizat kesembuhan. Maka saya percaya Tuhan masih berkenan menyembuhkan umat-umatnya. Dan sebab itu kalau ada saudara yang datang dengan sakit, apapun penyakit Anda, saudara juga boleh maju nanti sebentar. Saya akan berdoa buat saudara, kita minta perkenanan dan mujizat Tuhan. Haleluya. Saya boleh undang catcher, boleh maju terlebih dahulu ke depan. Dan sebentar saya membuka altar. Saudara yang mau didoakan, saudara boleh maju ke depan. Saudara yang rindu dilepaskan dari segala kepahitan. Saudara yang rindu ada aliran anggur yang manis dalam hidup saudara. Dan saudara yang datang dengan sakit, nanti saudara juga boleh maju ke depan. Silakan saya buka altar. Saudara yang mau didoakan boleh maju ke depan. Jangan sungkan, jangan segan. Saya rindu berdoa buat saudara. Karena kuasa doa itu sangat nyata. Doa itu bisa menguatkan Anda dan saya. Doa itu bisa menolong saudara dan saya. Silakan saudara. Haleluya. Yang sudah maju saudara berdoa. Minta kepada Yesus. Saya cuman perantara, saya cuman hambanya saja. Tapi Dia yang sanggup. Dia yang mampu. Silakan saudara kalau ada lagi. Masih ada waktu. Saya berikan waktu yang luas. Karena saya tahu saudara sudah 6 hari. Mungkin saudara capek bekerja. Mungkin saudara sudah capek dengan drama-drama yang ada selama 6 hari ini. Tetapi biar di hari Minggu ini, hari kita beribadah kepada Tuhan, ada kelegaan, ada kuasa, ada pertolongan. Silakan, ada waktu yang saudara mau rindu didoakan boleh majukan. Kalau ada pelayan juga yang rindu didoakan juga boleh. Kalau ada pelayan juga yang sedang sakit silahkan, saudara juga boleh maju ke depan. Haleluya. Oh rapasyakara lama yara lapashiki yala. Worship leader berbahasa roh. Oh rapasyada lamata kayara lama syanda lama. Oh rama yara lama syanda lamo. Kiara lama syanda lama yara lama kara lama yara lama syanda lamo. Oh ramata kayara lama syanda lamo. Haleluya. Syakara lama yara lama. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jemaat Tuhan yang tidak maju, saya persilakan saudara boleh kembali duduk. Yang di depan tetap berdiri. Dan sepanjang sesi doa ini, kalau saudara tergerak mau maju ke depan, silahkan dan diperbolehkan. Karena doa itu berkuasa. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidup menjadi yang baru, bagaikan emas yang murni, Kau membentuk. Haleluya. Menjadi hatiku. Bapa, ajarku mengerti. Amin. Semua yang selalu memberi bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Musik boleh mengalun bagian ref. Saudara, sebelum saya akan berdoa buat yang maju, saudara. Suatu kali saya melayani seseorang. Dia kepahitan dengan orang tuanya. Karena dia tidak diharapkan oleh orang tuanya. Dia berkata, kamu tuh harusnya gak ada di dunia ini. Kamu tuh harusnya mati aja kamu. Maaf, saya harus katakan apa adanya. Dan ketika itu, dia berkata kepada saya sampai kepala saya diinjek pastor sama papa saya. Karena saya gak diharapkan. Tapi dia berkata kepada saya, pastor, kalau kondisi kayak gini gimana? Apa saya bunuh aja orang tua saya? Saya bilang enggak. Tuhan gak pernah ajarkan seperti itu. Tuhan hanya mengajarkan ampuni yang bersalah. Doakan yang menganiaya dan berkatilah mereka yang mengutuk engkau. Itu yang Alkitab ajarkan. Dan
ketika lagu ini, saya bilang lagu Bapa sentuh hatiku, Bapa sentuh hatiku. Minta sentuh, minta disentuh. Hati minta disentuh. Dan saudara tahu apa yang dia lakukan? Dia datang kepada papanya saudara. Dia berkata, Papa, sekalipun Papa gak minta maaf, aku sudah mengampuni Papa. Aku sudah memaafkan Papa, aku mengasihi Papa. Dan dari situ terjadi pemulihan. Dia peluk papanya saudara. Dan saya dapat kabar, Pastor, terjadi pemulihan di rumahku. Saya tidak tahu, mungkin ada anak-anak yang mengalami hal yang serupa. Tapi saya percaya sekali bahwa rencana Tuhan bukan rencangan yang gagal. Kalau engkau mengalami penderitaan itu, berarti Tuhan mau engkau jadi berkat di rumahmu. Datang kepada orang tuamu, ampuni mereka, katakan firman kepada mereka. Dan saya masih percaya, manusia di muka bumi masih bisa berubah. Terutama ketika Roh Kudus yang memimpin. Yang jahat bisa jadi baik, yang keras bisa jadi lunak. Dan saya percaya hari ini, saudara semua akan mengalami pemulihan. Dan di depan bersiap, saya akan berdoa buat saudara. Bapa, Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Bagai emas yang murni, Kau membentuk rencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi. Bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Bagai emas yang murni, Kau membentuk rencana hatiku. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi. Bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Bagai emas yang murni, Kau membentuk rencana hatiku. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi. Bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Bagai emas yang murni, Kau membentuk rencana hatiku. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi. Air mengalir yang tiada.
ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi makan, air mengalir yang tiada pernah berhenti. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Emas yang murni kau membentuk rencana hatiku. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi makan, air mengalir yang tiada pernah berhenti. Musik boleh mengalun dengan lembut. Sebelum saya tutup di dalam doa firman, saya tidak tahu siapa orangnya hari ini. Saudara datang di tempat ini, saudara tidak perlu angkat tangan, tidak perlu maju ke depan, dan tidak perlu menunjukkan diri kepada saya, tetapi tolong lakukan apa yang saya akan katakan kepada Anda. Anda sudah lama tidak ketemu orang tua Anda. Anda sudah putus kontak dengan orang tua Anda, sangat lama sekali, karena ada satu masalah, ada kepahitan. Tetapi hari ini tolong dengarkan saya sebagai hamba Tuhan berkata, pulang dari tempat ini, cari telepon orang tua Anda, telepon dia, minta ampun dan mengampuni dia. Dan saya percaya perjalanan hidup Anda, Tuhan akan membuka hal-hal yang Anda belum pernah pikirkan. Hal-hal yang tidak pernah Anda dengar, tidak pernah timbul dalam hati, Dia akan menyediakan bagi Anda. Dan bagi orang yang saya sebut ini, sekali lagi, saudara tidak perlu ketemu dengan saya, tidak perlu menampakkan diri kepada saya, tapi lakukan apa yang saya katakan sebagai hamba Tuhan. Saudara cari orang tua Anda, telepon orang tua Anda, berdoa bersama dengan orang tua Anda, saling mengampuni dan saling mengasihi. Maka percayalah, anak, mantu, cucu, cicit saudara akan diberkati Tuhan dengan berlipat kali ganda dan dahsyat. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Baik, jemaat dikasih Tuhan boleh membuka mata kembali. Seperti biasa sebelum saya doa tutup dalam firman, saya mau tanya. Siapa yang saudara datang tidak maju ke depan, tetapi saudara duduk dan saudara datang dengan sakit, tetapi saudara merasa bahwa sepanjang saudara mendengarkan firman, sepanjang saudara tadi memuji menyembah nama Tuhan dan perjamuan kudus, saudara merasakan bahwa tubuh saudara mengalami sesuatu yang berbeda, ada kesembuhan yang saudara alami. Kalau saudara mengalami itu, tolong boleh bantu saya angkat tangan, bersaksi singkat saja, bagaimana sebelumnya dan setelahnya, silakan. Ada saudara? Tolong PIC boleh melihat. Silakan yang mau bersaksi singkat saja. Yang saudara datang dengan pergumulan, saudara datang dengan sakit, tetapi saudara mengalami, tubuh saudara sudah mengalami perubahan. Ada? Baik. Saya percaya ada. Nanti setelah ibadah, kalau saudara mau ketemu saya, saksikan atau WA saya boleh. Saya percaya pasti ada. Minimal satu, saudara. Kali tempat ini ada kairos Tuhan, ada hadirat Tuhan. Mari aminkan setiap perkataan doa yang akan saya ucapkan. Amin dengan lantang dan keras. Yang sakit sudah disembuhkan. Amin. Yang lemah sudah dikuatkan. Amin. Yang sedih sudah dihiburkan. Amin. Dan yang mencari pekerjaan, Tuhan sudah menyediakan pekerjaan. Amin. Yang mencari jodoh, Tuhan sudah menyediakan jodoh. Amin. Dan kami percaya Tuhan di tempat ini sampai detik ini, di dalam nama Yesus, mujizat itu masih terjadi di tempat ini. Dan kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap jemaat Tuhan yang percaya sama-sama kita berkata, amin. Boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya.